seorang partisipan perempuan yang takut dengan bunyi-bunyian gamelan. Saya memilih angka kelahiran nomor 20. Lia, kelahiran bulan 12 tanggal 20. Diikuti sosok gaib sejak melihat pertunjukan tari sintren. Memiliki rasa trauma terhadap musik gamelan. Karma apa yang akan dihadapi oleh Lia? Ada Mbak Lia di hadapan kami, lahir tanggal 20 bulan Desember. Halo, Mbak Lia, apa kabar? Baik. Oh, aduh, lirik sekali suaranya. Sehat-sehat saja kah? Mbak Lia baik-baik aja? Baik. Are you okay? Sudah siap ya? Jadi waktu itu ada tugas kita kayak ngeliput sintren. Nah di situ ada kan saweran uang gitu buat bukti. Tapi teman saya karena nggak ada yang berani waktu itu, jadi saya perwakilan dari kelompok melempar uang. Terus kata teman saya yang bisa melihat itu juga, katanya pas saya ngelempar ada yang ketarik gitu. Nanda, kita nontonnya paling depan yuk biar kelihatan. Tapi perasaan aku kok nggak enak ya. Aduh, udahlah nggak usah dengerin apa kata orang. Kita kan datang ke sini buat observasi, buat tugas kita buat seni tradisional. Kalau misalkan kita di sini, gimana kita bisa foto dan interview? Udahlah, maju. Lia, kamu nyawer ya. Kamu aja deh. Aku takut. Kalau aku nggak takut, aku nggak mau suruh kamu ya. Udah lihat cepetan kamu sawer sono. Kentain penari senerapnya. Uangnya udah kena penarinya. Kita tinggal tunggu mereka selesai nari. Baru deh kita wawancara. Loh, kok kalian mundur-mundur? Nadia! Dado! Nanda! Dado, ayo lari buruan! Aduh Nanda, gimana gue mau lari? Kakiku sakit. Waduh, setan! Enak aja setan ini aku tahu. Bun. Aduh, kaki gue sakit. Wan, kalian tuh kenapa sih kabur ninggalin aku? Lah kamu nggak lihat? Pas kamu ngasih saweran tuh ada nenek-nenek serem banget, lihat. Serius? Aku nggak lihat apa-apa. Udah. Nenek-neneknya udah kagak ada. Mungkin udah pergi kali. Waduh! Entah kenapa, pada saat beriring berjalannya waktu, kamu pelan-pelan menjadi takut terhadap hal-hal yang berbau dengan sintren. Wow. Dan saya melihat lagi, takutan kamu tuh menjadi nyata gitu. Maksudnya Roy kalau dia dengar kayak fobia gitu? Enggak, semenjak waktu ada tugas yang ngeliput sintren. Apa? Ada apaan, Lia? Kamu pasti mimpi serem ya? Udah, kamu nggak usah diinget-inget lagi sama nenek-nenek di tempat tadi.
Ada apaan lagi sih, Lia? Setan, Dok. Aku lihat setan tadi di situ, Dok. Mana? Kagak ada tuh. Mana setan sih, Lia? Mana nggak ada? Tadi di situ ada setan, aku lihat sendiri. Aduh, Lia, kamu nggak usah ngada-ngada deh, Lia. Tommy? Dok, Nanda, kita harus turun sekarang juga. Pokoknya aku mau turun dari angkot ini. Aduh, Lia. Ini tuh angkot terakhir. Ngapain kamu pengen turun? Iya, aku juga gak mau turun. Lia, kamu mikir deh, ini angkot terakhir. Masalahnya kita pulang naik apa kalau nggak ini? Pokoknya aku mau turun. Angkot ini tuh bahaya. Lia, kamu jangan ngada-ngada deh. Kalau kamu masa turun, emangnya kamu mau pulang jalan kaki? Angkot ini tuh bakal kecelakaan, Dok. Kamu tenang aja ya. Aku janji sama kamu kalau aku bakal jagain kamu kalau kamu kenapa-napa. Oke? Dok, Nanda, ayolah kita turun aja. Aku takut banget, sumpah. Lihat deh. Kita tuh nggak bakal kenapa-napa. Kamu tuh parno. Pak, pelan-pelan dong, Pak, nyetirnya. Iya nih, Nek. Tiba-tiba remnya belum nih, Nek. Pak, hati-hati, Pak. Tuh kan benar kata aku, angkot ini tuh bahaya. Kamu tuh nggak percaya sih. Pak! Pak! Oh, duluan ya. Antri dulu nih. Ya, aduh. Kamu tenang ya. Aku udah janji aku bakal jagain kamu. Oke? Tom, Ya. aku boleh minjem HP kamu gak buat nelpon mama aku? Ini HP Ya. aku hilang deh. Halo, Ma. Jadi saya barusan terlintas kamu tiba-tiba tuh kayak bisa melakukan gerakan-gerakan yang aneh gitu loh. Di luar sadar kamu gitu loh, alam sadar kamu gitu. Kata mama, aku pernah kayak nari-nari sendiri, tapi aku ngerasa aku nggak nari. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Biar mama bikinin minum sama makan malam buat kamu ya. Makasih ya, Ma. Astagfirullahaladzim, Lia, kamu ngapain, Lia? Lia, Bismillahirrahmanirrahim. Lia, sini duduk sini. Lia, sejak kapan kamu bisa menari seperti itu? Menari? Kapan Lia nari, Ma? Astagfirullahaladzim, sepertinya Lia nggak sadar apa yang barusan dia lakukan. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu cepat makan dulu ya. Abis itu istirahat. Mungkin kamu kecapean, jadi kamu bertingkah yang aneh-aneh. Ya. Astagfirullahaladzim. Tadi kayak ada nenek-nenek di belakang Lia. Mungkin aku cuma salah lihat aja. Maafin Mama ya sayang. Mungkin hidup kita akan lebih berat. Tapi Mama janji, Mama akan selalu ada buat kamu.
Kamu tanda tangan saja surat pembagian harta Gonogini ini. Buat apa, Mas? Aku nggak akan masalahin harta Gonogini ini. Yang penting perceraian kita cepat selesai, itu udah cukup buat aku. Baik, kalau kamu nggak masalahin pembagian harta Gonogini ini. Tapi ingat, hak asuh Lia harus jatuh ke tanganku. Enggak, aku nggak akan memberikan hak asuh Lia sama kamu. Tapi Lia harus ikut aku. Ayo, sudah. Kamu tanda tangan ya di sini. Cepat kamu tanda tangan. Enggak. Cepat. Ayo cepat. Tanda tangan. Cepat. Kurang ajar kamu. Papa mendingan sekarang pergi dari rumah. Lia, kamu harus ikut Papa. Dan kamu harus tinggal sama Papa. Enggak, Pak. Lia nggak mau. Lia mau tinggal sama Mama aja. Kalau kamu nggak mau tinggal sama Papa, Papa nggak akan biayai sekolah kamu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa Lia nggak sekolah. Yang penting Lia tetap tinggal sama Mama. Maafin Mama. Gara-gara Mama kamu jadi seperti ini. Dan saya ngerasakan ada aura arwah dan semacam apa ya kita sebut di sini makhluk astral ya. Bermain, menari, dan bunyi-bunyi gamelan. Itu adalah salah satu ketakutan kamu ya Mbak Lia. Iya. Saya melihat juga kamu sekarang tuh diikutin sosok nenek-nenek. Iya, kata teman aku ada nenek-nenek yang ketarik juga. Ada ya? Ada. Oh, rambutnya panjang putih banget. Bentar ya, lagi disiapin. Sabar ya, iya, sabar. Mas Ibu, boleh nggak Bu saya ngelamar kerja di sini? Nggak ada, Neng. Pergi, Neng. Pergi. Kalau nggak saya bisa bantu-bantu nyuci piring atau yang Nggak lain? ada, saya nggak ada di sini, nggak ada lowongan ya. Setan, pergi kamu. Pergi. Bu, saya cuma pengen ngelamar kerja Bu. Saya manusia bukan setan. Pergi kamu. Pergi. Sudah saya bilang, saya nggak suka sama pencuri. Kalau mau kerja tempat saya harus benar, jangan nyuri. Maafkan saya, Pak. Saya janji nggak akan mencuri lagi, Pak. Sekarang saya nggak percaya sama kamu lagi. Mulai hari ini kamu saya pecat. Sana pergi. Pak, barusan saya lihat Bapak habis mecat karyawan Bapak. Kebetulan saya lagi butuh pekerjaan, boleh nggak saya kerja di tempat Bapak? Boleh, tapi kamu masih sekolah kan? Oh, enggak kok Pak. Kebetulan saya udah berhenti sekolah karena udah nggak dibiayain sama Bapak saya. Jadi saya butuh banget pekerjaan itu, Pak. Boleh, tapi nggak bisa sambil sekolah. Harus kerja full dari pagi. Iya Pak, saya bisa kok Pak. Terima aja Lia kerja di tempat kita. Lagian Lia juga orang yang baik dan jujur kok. Baiklah, kamu saya terima kerja di sini. Makasih banyak ya Pak ya. Iya. Makasih ya Tom ya. Wah, Lia kerja di sini. Aku jadi punya banyak waktu buat deketin dia. Sudah lama aku suka sama dia. Hai cantik. Apaan sih kamu ngagetin aku aja tau nggak? Ih, jangan marah dong. Oh iya, Lia. Bentar, kamu ada acara gak? Gak bisa, aku harus pulang cepet. Masih ada kerjaan lain. Ya udah, bantuin ya. Gak usah. Mbak, kalau kerja yang bener dong. Kalau mau jadi penari jangan di sini. Iya maaf Mbak, Mbak mau beli apa? Mie instan aja. Tunggu sebentar ya Mbak. Iya. Iya, aku temenin ya.
Gak usah, aku bisa pulang sendiri. Lia, kamu dari mana jam segini? Oh, aku habis pulang kerja. Ya udah kalau gitu aku antar kamu pulang yuk. Soalnya kita kan searah rumahnya. Ayo. Pantesan aja gue ajakin pulang gak mau. Ternyata udah janjian sama Rido. Soalnya nenek-nenek yang di belakang kamu tuh serem banget. Dan seumur kamu di usia 17 tahun, tampaknya belum pantas untuk melihat hal-hal yang bersifat menegangkan dan seram. Terus saya melihat kamu diikuti oleh sosok yang aneh sekali. Mbah, aku suka sama satu cewek, Mbah. Tapi dia nggak suka sama aku, Mbah. Dia suka sama cowok lain. Jadi, kamu mau pelet cewek itu? Iya, Mbah. Itu mudah. Asal kamu ada fotonya. Ada, Mbah. Ini Mbah orangnya. Siapa namanya? Lia Kurniasi, Mbah. Lia Kurniasi. Itu kan kuburan si Siti. Setahu gue dia baru meninggal kemarin nih. Terus dia nggak pernah nikah kan? Pas banget nih. Ya ampun, seneng banget. Tadi Rido nganterin aku pulang. Semoga besok dia mau nganterin aku pulang lagi. Tommy. Hai. Ih, kamu tuh ngagetin aku aja. Kamu tuh lama banget sih. Aku tuh nungguin kamu dari tadi, tau gak? Iya, maaf. Nah, sekarang aku di sini sama kamu. Lia, ini buat kamu. Sana pergi. Galak banget sih. Habis dianya nyebelin. Kamu makin lucu deh kalau gimana. Apaan sih? Ah! Tommy! Apa? Lia, kamu kenapa sayang? Kamu mimpi? Gak apa-apa kok, Ma. Hei, Bri! Kamu apaan, Lia? Lia, kamu tenang aja. Papa ada di sini. Papa gak akan biarkan mama kamu nyakitin kamu. Pa, tadi tuh... Udah. Cepat beresin barang-barang kamu. Ikut sama Papa. Dengerin penjelasan Lia dulu, Pa. Tadi lihat. Papa ini orang tua kamu. Ayo, ikut sama Papa. Ayo, kita bicara di luar. Ayo! Papa, lepasin. Lepasin. Kamu gak boleh bawa Lia. Aku bapaknya. Aku punya hak yang sama dengan kamu dalam hal mengasuh Lia. Tapi Mas, Lia nggak mau, jadi jangan dipaksa. Pokoknya Lia harus ikut aku. Mas. Lia? Kemana Lia? Kenapa sih?
orang tua aku harus bercerai. Aku nggak mau milih salah satu dari mereka. Apalagi aku tahu kalau selama ini mama udah cukup banyak menderita. Kamu yang muncul di mimpiku tadi. Pergi kamu. Jangan takut ya. Nenek nggak akan nyakiti kamu. Cuma nenek nggak mau melihat kamu sedih. Maksud nenek? Ayo ikut nenek. Ikut kemana? Ke tempat di mana kamu nggak akan merasa kesedihan lagi. Kalau nggak salah aku sempat ngeliat cewek di rumah. Sosok nenek-nenek di belakang kamu ngajakin nari. Iya, di kepala saya banyak banget suara-suara di kuping saya dan saya harus memilih salah satu dari banyak suara tentang Lia. Tempat apa ini? Tempat untuk melupakan kesedihan. Di sini kamu bisa menari dengan gembira. Aku nggak mau. Ayo menarilah. Ayo menarilah. Lepasin! Lepasin! Lia! Lia, kamu di mana, Nak? Lia! Lia! Itu seperti suara Lia. Lia! Lia! Kenapa? Ay, kamu ngapain di sini, Lia? Kenapa kamu bisa sampai sini, Nak? Lia, ayo pulang ke rumah Papa. Nggak, Pak. Lia nggak mau pulang sama Papa. Mas, kalau nggak mau jangan dipaksa. Biarin Lia tenang dulu ya. Lia, kamu gak apa-apa kan? Aku khawatir banget sama kamu. Kalau gitu, kita pulang ke rumah sekarang ya, sayang ya? Ayah. Kenapa Lia sama sekali nggak peduli sama gue? Kayaknya pelet itu nggak berhasil deh. Awas kamu, Lia. Lia, Mama minta maaf kalau kamu ikutan sedih karena masalah Mama sama Papa. Tapi Mama minta, kamu jangan pikirin masalah ini. Karena ini masalah orang tua. Biar jadi masalah kami aja ya. Karena walaupun kami bercerai, kami akan tetap menyayangi kamu. Udah ya, Ma. Lia capek. Lia mau tidur. Ya udah. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Mas, aku udah nggak tahan. Ceraikan aku, Mas. Oke, aku akan ceraikan kamu. Tapi Wuri harus ikut dengan aku. Ayo, serahkan di sini. Enggak. Wuri anakku. Serahkan. Serahkan. Enggak, jangan bertengkar. Dia harus ikut aku. Kalian jangan bertengkar, kasihan Wuri. Enggak. Wuri. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Kok nyalahin aku? Kamu yang salah dong. Ayo, Bu, kita ke rumah sakit, Bu. Wuri, Bu. Ibu, Ibu! Ibu! Ibu kenapa melakukan ini, Ibu? Ibu. Akan aku jaga dan aku berikan kepada Wuri besar nanti. Supaya Wuri punya kenang-kenangan akan neneknya. Saya merasakan ada hawa yang aneh sekali di dalam tubuh Mbak Lia sendiri. Mbak Lia di sini saya merasakan ada misteri. Entah kenapa saya merasakan kamu ada ketakutan dan paranoid yang berlebihan di kepala kamu. Dan itu memang benar sih. Kalau helmnya Lia masih belum mempan, kayak dia harus coba deh.
perendaman soalnya. Dia bakal mikirin gue terus dia jatuh cinta mati sama gue. Hai cantik, lihat deh, ini aku bawain sarapan buat kamu. Oh, kamu minum dulu. Pagi, permisi. Apa aku nggak sengaja? Rido, Lia, mending kamu makan dulu deh, biar aku yang ngurusin dia. nggak usah, di sini kan yang karyawan aku, jadi aku aja yang layanin. Iya, kamu pulang malam lagi hari ini. Iya, kenapa kamu pengen anterin aku pulang lagi? Dengan senang hati, aku anterin kamu. Karena nggak baik kalau perempuan jalan sendiri malam-malam. Ya udah, nanti kita pulang bareng lagi ya. Lia, kamu mau kerja apa pacaran? Bisa gak sih kerja? Lia, Iya, Tom. maaf ya, aku pulang dulu. Udah mending kamu makan deh. Terus dirapiin deh semuanya. Mbah, gimana sih Mbah? Pelet kemarin Mbah kirim tuh nggak berhasil Mbah. Kan aku udah bayar mahal Mbah. Pantas saja ada makhluk gaib yang menjaga Lia. Makanya dia susah untuk dipelet. Ya udah Mbah, gini aja Mbah. Kalau aku nggak bisa dapetin Lia, cowok lain juga nggak boleh dapetin dia. Gampang. Serahin saja sama Mbah. Ya Mbah. Mbah akan bikin si Lia ilfil sama pujaan hatinya. Dan lebih memperhatikan kamu. Mbah jamin itu. Beneran nih, nggak kedinginan. Enggak kok, nggak apa-apa. Kamu nggak mau mampir ke rumahku dulu? Nggak usah, makasih ya. Ya udah kalau gitu. Kok aneh ya? Ada angin kencang tapi yang ini cuma ke aku doang. Iya ya, aneh banget ini. Tidak akan aku biarkan siapapun yang mengganggu cucuku. Ya udah deh, lupain aja, nggak usah dipikirin. Aku masuk duluan ya. Iya, istirahat ya. Kamu hati-hati. Panas. Astagfirullahaladzim. Bu Uri kenapa Pak? Tadi Bu Uri panas. Astagfirullahaladzim. Ibu. Ya udah Pak, kita bawa ke rumahnya Pak. Ayo, mari kita bawa. Ya Allah, Mama. Buru, taruh. Pak, Mama saya kenapa, Pak? Saya juga nggak tahu, Mbak. Tadi saya lihat Bu Uri di jalan kejang-kejang. Kayak orang kesurupan gitu, terus dia pingsan. Ya udah, kalau gitu kami permisi ya, Mbak. Makasih banyak ya, Pak. Mas. Mari. Makasih ya Pak. Iya. Ma. Lia, apa yang harus aku bantu? Rido, kamu tolong jagain Mama ya. Aku pengen ngambil air buat ngompres Mama dulu sebentar. Lia? Lia, kamu kenapa Lia? Lia, kamu kenapa Lia? Setan! Pergi kamu! Lia, ini aku Rido. Enggak, kamu bukan Rido, kamu setan! Pergi kamu! Baik, aku pergi. Tapi kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon aku ya. Ma, bangun, Ma, lihat aku, Ma. Mama kenapa?
kenapa, Ma? Ma, ini Lia, Ma. Mama jangan bikin Lia takut, Ma. Kasih tahu Lia, Mama kenapa, Ma? Mama kedinginan. Mama kenapa, Ma? Ma. Mama. Hai. Kok kamu melamun mulu sih? Lagi ada masalah ya? Ya udah, cerita ke aku ya. Kali aja aku bisa bantu. Jangan cemburu kayak gitu dong. Kamu makin cantik jadinya. Sumpah, bener-bener jual mahal banget nih cewek. Lihat aja, gua bakal kerjaan dia lagi. Lia, daripada bengong mungkin kamu kerja deh. Tommy, kamu kenapa? Hah? Uang di laci kok kagak ada? Oh, ternyata kamu yang ngambil uang dari laci. Benar-benar nggak tahu malu. Mulai sekarang kamu saya pecat. Kok saya dipecat, Pak? Saya nemu uang ini di lantai, saya nggak tahu ini uang siapa, Pak. Alasan. Sini bagiin uangnya. Sana pergi. Pak, saya nggak nyuri, Pak. Saya nggak tahu itu uang siapa. Saya nemu uang itu di lantai, Pak. Aduh. Kamu, beres setannya. Dan sang nenek itu rambutnya panjang banget. Dan sang nenek itu adalah penari sintren. Dan rambutnya putih panjang tergambar di situ. Dan saya mengirim gelombang vibration untuk jangan gangguin Lia. Dia bukan cucu kamu gitu. Itu yang saya sampaikan. Ayo. Saya nggak kuat, Pak. Ayo, kamu harus tampil. Saya nggak kuat, Pak. Ayo. Oh, kamu melawan ya? Pak. Bapak nggak boleh dong kasar sama perempuan. Ada apa sih, Pak? Dia harus tanggung jawab. Dia harus tampil di acara hajatan orang menyewa dia. Tapi saya benar-benar sakit, Pak. Saya nggak kuat. Saya tidak mau tahu kalau kamu memang sakit. Kamu seharusnya cari penggantinya dong. Jangan takut cucuku, aku tidak akan menyakitimu. Kamu aja yang gantiin dia nari. Emang sih aku lagi butuh uang buat berobat mama. Tapi... Ayo! Pak. Biar saya yang gantiin dia nari, Pak. Tenang semua, tenang semua. Tenang semua. Penarinya segera datang. Mas Aman nih. Lama. Udah tenang semua. Ayo, Bos. Baiklah, tenang saudara-saudara. Acara akan segera kita mulai. Musik! Coba kamu itu, berapa? Subscriber sekarang lebih banyak. 870.000. Yang menang. Wih, asik dong. Gimana kalau kita bagi-bagi aja? Nah, ya, makan-makan kita. Bagiannya bagi. Iya. Apa kamu? Malam ini pasti bakal kacau ya. Terima kasih ya. Nih, bagian kamu. Terima kasih Alia sudah menggantikan posisi aku. Iya, Lia. Kamu kan pulang sendiri. Bagaimana kalau kita antar? Kita bersedia kok. Iya, tapi kamu ganti baju dulu. Aduh sakit, aduh. Mama, aduh sakit. Lia,
Sepertinya ibumu kesurupan. Terus gimana cara ngobatinnya, Pak? Tolong ambilkan air putih, cepat. Cepat. Sini. Siapa kamu? Berani merasuki manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo cepat nih. Siapa kamu? Berani datang kemari? Diam kamu! Jangan ikut campur urusanku! Jawab yang jujur. Siapa kamu? Aku dikirim orang untuk mengganggu dia supaya dia suka sama Tommy. Tapi aku malah masuk ke tubuh ini. Lepasin aku! Jangan ganggu mama saya nggak salah, keluar! Pegang. Siapa kamu berani masuk ke tubuh ini? Aku kesini untuk mengganggu dia. Keluar kamu atau aku hajar! Astagfirullahaladzim. Anakku kerasukan dua makhluk sekaligus. Jangan ganggu cicitku! Hei! Pergi kamu dari tubuh dia. Diam kamu! Beraninya kamu menentang saya. Siapa kamu? Saya Nenek Sintren, pemilik hutan antik ini. Jadi kamu Nenek Sintren, nenekku. Aku tahu cerita semua ini dari ibuku, Nek. Tolong lepasin Lia, Nek. Jangan bawa Lia. Dia harus ikut denganku. Tolong, Pak. Mama tolong, Mama. Lia nggak mau, Mama. Nenek. Aku tahu cerita semuanya dari ibu, Nek. Aku tahu nenek udah berkorban sampai ngorbanin nyawa nenek. Nyelamatin aku, Nek. Tapi aku Uri, Nek. Aku masih hidup, Nek. Aku masih hidup. Dan ini Lia, cicit nenek. Nek, tolong, Nek. Oh, jadi kamu Ori cucuku? Kamu harus ikut aku. Aku nggak mau, Nek. Lia, tolong patahin serkam itu. Tolong patahin serkam itu, Nak. Mama, Lia, kamu selamat. Takut, Maya. Tenang, ini udah ada Mama. Si nenek kan suka dengan rambut kamu. Ya, semoga kamu secepatnya, misalkan insya Allah dapat hidayah, ditutup. Iya. Maksud Kak Ruby? Bisa. Ya. Jadi, daya tarik rambut ini tidak menarik si nenek lagi untuk datang. Karena udah ada pelindungnya gitu. Bisa, Iya, bisa ya, bisa sekali, sangat bisa sekali. Lia, sekarang kamu pakai hijab. Iya, alhamdulillah.
Semoga aja aku istiqomah. Lagi pula, ini salah satu bentuk cara syukur aku karena mama sama papa aku nggak jadi cerai. Alhamdulillah. Oh iya, aku dengar kamu masih cari kerjaan ya? Kenapa kamu punya informasi lowongan kerja? Kebetulan saudaraku punya minimarket. Dia lagi cari kasir. Kamu mau kerja jadi kasir? Iya, aku mau. Boleh kan, Ma? Boleh. Makasih ya, kamu lagi-lagi bantuin aku. Sama-sama. Kasihan Tommy. Gara-gara ilmu hitam yang berbalik ke dirinya, dia jadi seperti itu. Apapun yang terjadi pada kita, hanya keluargalah tempat kita kembali. Hanya keluarga yang mampu terima kita apa adanya. Satu hal lagi, percayalah bahwa jodoh itu di tangan Allah. Sekuat apapun kita menahannya, jika bukan berjodoh, pasti akan pergi. Tetapi sejauh apapun jarak terpisah, jika kita berjodoh, pasti akan bertemu dan bersatu.